Ya, jadi jangan fokus dengan permasalahannya. Bersyukur permasalahan yang Allah berikan pada hari ini dengan kita malah membuat kita semakin taat. Ya, kalau masalahnya pengen sukses kalau anugerahnya pengen cepat kelar, disyukurin. Ini enggak. Kalau ada hutang dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu aja Bapak minta. Dan jangan terlalu banyak nangis, Bu. Ya, Allah nggak suka. Bapak boleh nangis hanya di sholat tobat, itu pun jangan terlalu sering. Kenapa? Di saat kita menangis, energi kita menurun, Bu, lemes. Bener kan? Jangan terhanyut. Kalau berdoa, ya Allah, ya Rob, terima kasih kau terima tobatku hari ini, karena aku yakin kan kau tepatkan kepada surga terbaik. Ya seperti itu dong. Ucapan adalah doa. Makanya di RDAY tidak pernah bilang semoga. Bapak dan Ibu boleh buka Al-Quran. Di Al-Quran itu tidak ada Allah mengatakan insya Allah dan semoga. Allah bilang minta kepadaku niscaya akan kukabulkan. Pasti, Pak. Ingat, tugas kita hari ini hanya berikhtiar dan beriman. Allah tidak menyuruh kita menyelesaikan hutang. Jangan dicari solusinya, Pak. Kalau Bapak mencari solusi untuk menyelesaikan hutang kita anugerah pada hari, nggak bakal selesai. Akhirnya malah nambah anugerahnya. Ya kan? Cara ikhtiarnya, contoh, Bapak dan Ibu sudah hadir di sini, keringatnya, pikirannya, uang yang dikeluarkan itu udah bagian dari ikhtiar. Ya. Pak, syukurin dulu anugerah hari ini, Bu, disyukurin dulu karena Allah punya rencana indah untuk hidup kita. Ini enggak dikasih anugerah malah ngedumel. Ya. Terus kalau yang sudah ada mengamalkan, jangan protes. Kemarin ada beberapa tamu, Pak Haji, saya sudah mengamalkan bangun jam 12, ngaji 12 juz dan seterusnya, kok hajatnya belum terkabul. Setelah ditanya berapa hari sudah mengamalkan, dah 8 hari Pak Haji. Wah. Kita protes, Pak. Jangan, nikmatin dulu prosesnya, Bu. Kalau Bapak beribadah hanya mengharapkan hajatnya terkabul, mohon maaf, sia-sia ibadah kita, Pak. Iya dong. Karena Bapak berharap di RD nggak boleh berharap, Pak. Ikhlas, ridho sama Allah. Ngomong sama Allah, ya Allah, seandainya tidak kau berikan aku anugerah pada hari ini, mungkin aku tidak mau sholat tepat waktu, mungkin aku tidak mau buka baca Al-Quran, tidak mau sholat qobliyah ba'diyah. Kemarin ada jamaah kita, Pak, 3 hari dia itikaf di sini. Saya kasih tahu, saya jazahin, Pak, mulai detik ini 15 menit sebelum azan sudah ada di atas sejadah. Kenapa seperti itu, Pak? Contoh, kita ini laki-laki, contoh misal besok diundang gubernur jam 12 siang, itu jam 11 Bapak sudah menunggu kan di ruang tamu? Ya enggak? Karena enggak mungkin gubernur menunggu. Coba Bapak kayak gitu dengan Allah. Azan jam 12 lewat 15, jam 12 kurang 5 kita sudah di atas sejadah. Bikin Allah takjub dong. Ya. Setelah itu jangan tinggalkan sholat qobliyah ba'diyah. 3 hari kemarin ada tamu kita, Pak, menerapkan, jumpa sama saya di sini. Pak Kiai, saya mau balik nih ke Malang. Uang tinggal 100.000 nih, Pak. Tapi untungnya mobil minyak masih penuh. Kira-kira cukup gak, Pak, ya minyak ini kalau sampai ke Malang? Mobilnya bawa R3 nggak salah. Pak, kalau secara logika manusia nggak bakal sampai. Bapak yakin Allah pasti kasih rezeki. Nanti saya kasih tahu, Bapak dari sini berangkat jam berapa? Saya habis nanti sholat subuh jamaah, saya duha, saya lanjut, Pak, ke Malang. Duha dulu 8 rakaat, minta sama Allah petunjuk. Bapak tahu, Pak, dia ngecat saya tuh, saya kasih Pak Haji kirim kemarin. Bikin target di rest area 15 menit sebelumnya antum sudah sholat zuhur. Bapak tahu habis dia sholat qobliyah ba'diyah ada yang transfer 4 juta. Demi Allah, ada masih chatnya sama saya. Pak Kiai sudah atau bukan? Ya, 4 juta ada masih buktinya. Hah, cukup nih untuk ngisi minyak dia. Dia ngechat saya lagi tuh, Pak Kiai, tolku habis tinggal 75.000 katanya. Udah yakin aja. Jangan sampai antum sedikit pun nggak yakin, Bu. Kalau Ibu lihat saldo rekeningnya itu tipis, kalau Ibu ragu, pertanda masih jauh sedekahnya. Yakin dong. Dan jangan berharap dengan manusia, Pak. Ya, di saat kita berharap dengan manusia, Allah sengaja bikin kita kecewa karena Allah tidak ingin diduakan. Sampai di rumah, wallahu alam ya, kita nggak tahu. Dia sampai di Malang ngecat saya, Ustadz, alhamdulillah ada yang transfer 8,5 juta, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Orang yang tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah, saldo rekeningnya tidak pernah di bawah 1 M. Nah, saya tanya sama Bapak, sehari gimana sholatnya? Bapak-bapak nih, yang utama nih.
Pak, kalau kita laki-laki, sholatnya itu tepat waktu, bukan 5 waktu. Kalau ada yang salah dengan hidup kita, semua di ruangan ini, ada yang salah hubungan kita dengan Allah, Pak. Ya, sholat tahajudnya gimana, sedekahnya gimana. Untuk yang privat, kita ada 2 solusi. Kalau tidak bisa sedekah ekstrim, ibadah ekstrim, Pak. Jangan gini, jangan fokus untuk privatnya, ibadahnya dulu ditingkatin. Ini makin udah kayak lama-lama udah kayak pasar ya Pak Haji. Ngebet banget pada mau privat ya sama Pak Haji nih. Oke, silakan. Yang Pak Haji dicatat. Nanti yang privat nanti catat nomor telepon, nanti ditunggu sama Pak Haji. Ya. Tapi Bu, yang belum dapat privat pada hari ini tenang. Akan ada waktunya. Yang tidak sedekah ekstrim pun akan ada waktunya. Cuman semenit tapi Bu sama Pak Haji nanti. Berarti intinya apa, Bapak? Kalau ada yang salah dengan hidup kita, ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Nah, pantaskan diri dulu nih. Yang tadi ada hutang 1 miliar, yang ada hutang 500 juta. Pantaskan diri dulu Pak. Ya Bu ya. Kira-kira pantas nggak Allah lunasin hutang kita? Bagaimana hubungan Bapak dengan Allah? Sholatnya gimana nih? Ya. Dan itu memang sengaja doa Pak Haji. Kita semua di sini sengaja dibikinnya ada anugerah agar kita datang ke RDAY. Iya, Bapak kalau nggak ada anugerah, mau datang ke RDAY. Ya kan? Nah, ada apa dengan RDAY, Bu? Ingat, kita jumpa pada hari ini sudah takdir Allah. Pak, yang punya anugerah hutang hari ini, itu Allah ada yang ngasih. Takdir Allah enggak tuh? Terima, ini enggak ngedumel. Ya Allah, kok ada hutang ya, Pak? Karena itu Bapak minta. Contohnya punya pinjaman di bank. Bapak waktu ngajukan pinjaman di bank, berdoa ada? Ya Allah, semoga besok cair. Udah cair kok ngedumel, salah sendiri. Terlalu memaksakan, ya. Ingat, Allah menjamin hidup kita sampai mati tapi tidak menjamin gaya hidup. Saya kaget juga Bapak tadi punya rumah DP-nya aja 450 juta, ini bangun istana kayaknya bilang nih. Nah, Pak, Bu, mulai hari ini tingkatkan ketakwaannya sama Allah, perbaikin hubungan dengan Allah. Ini nanti kita ada ijab dengan anak yatim lebih kurang hampir 100 anak. Jangan tinggalin sholat tahajud jamaahnya, Pak. Kemarin ada beberapa jamaah saya tegur. Kenapa? Dia jauh-jauh datang ke sini tidak mau ijab dengan anak yatim. Saya tanya, Bapak ngapain ke sini? Saya mau sedekah aja. Mohon maaf, Pak. Tujuan utama di sini itu kita bisa memperbaiki sholat, bukan soal sedekahnya. Ya banyak Pak, nanti lah. Ada beberapa itu saya tegur. Jadi dia datang sini tuh Pak Haji, saya tegur tuh di situ. Kasihan dari saya datang dia duduk di situ, dia ngerokok, dia ngopi, saya samperin 4 orang. Saya bilang, Bapak ngapain ke sini? Bapak usah sini lagi Pak, saya bilang. Tujuan di sini Pak memperbaiki hubungan dengan Allah. Dia merasa sudah sedekah pun sudah bisa itu. Oh, maaf Pak. Dan juga saya tanya nggak banyak-banyak amat, 100.000 satu orang sedekah subuhnya. Alhamdulillah misalnya. Pak, Bu, kalau hajatnya gede, sedekahnya besar dong. Kita mau mancing ikan paus nih, masa umpan ikan kapi-kapi besar ini. Tapi kalau kita nggak ada uang, gimana caranya kata Pak Haji? Ibadahnya Pak. Kenapa hajat saya gampang, mudah? Saya sehari 15 juz. Sehari. Istighfarnya 10.000, sholawatnya 5.000. Sholawat Jibril. Ya, Pak ya. Pak, ini kan 10 hari menjelang Idul Fitri ada malam Lailatul Qadar. Yuk, jangan tidur, begadang kita bareng-bareng. Dinikmatin tuh. Bangun jam 00, mandi semua tuh, istighfar, sholawat, ngaji. Dipaksain Pak. Ngaji sampai matahari terbit. Kalau mau tidur habis duha. Ya. Manfaatkan Bu, insya Allah saya bilang kalau bisa kita menerapkan ilmu RDAY, menjemput Lailatul Qadar, semua kita Allah mudahkan hajat-hajatnya. Pasti. Pasti kabul. Khusus 10 hari menjelang Idul Fitri Pak. Itu malam Lailatul Qadar tuh. Saya yakin kita pasti dapat. Nah itulah tujuan kita hadir pada hari ini, bukan soal hajat. Mungkin kalau nggak dikasih utang nggak datang ke sini Bu. Ya. Ya kan? Mungkin kalau nggak dikasih masalah Ibu nggak mau sholat 5 waktu. Ya. Nah itu intinya kenapa Pak, bersyukur kita masih dikasih hutang. Ini saya cerita simpel. Saya punya teman di Riau, kebun sawitnya luasnya lebih kurang 6.700 hektar Pak. Yeah. Luas kebunnya. Kalau dihitung pendapatan sebulan itu 40 sampai 50 miliar. Tapi mohon maaf Pak, sudah setruk 7 tahun. Kira-kira nikmat gak punya pendapatan 30 miliar tapi setruk udah 7 tahun Pak? Bapak tahu dia waktu kejadian stroke itu lagi bawa uang 20 M. Pulang ke rumah, buru-buru mandi, kepleset di kamar mandi. Kepala belakang kebentur keluar dari putih sebelah kanan, mati badan sebelah. Sekarang masuk tahun ke-7. Tadi baru ngecat saya.
Pak Ustadz doain ya cepat sembuh, bilang itu kan. Ya doa saya sampai kemana sih Bu? Bilang coba kita meratapi nasib. Yang jadi masalah Pak, sampai detik ini jangankan umroh, jangankan haji, umroh pun lu pernah teman saya itu. Sampai hari ini Pak, karena ditipu dengan urusan dunia Bu, sibuk pulang petang tunggang langgang anak istri. Ngeri dah. Nah jadi Pak, bersyukur baru dikasih anugerah hutang. Itu Pak, di badan kita ini lebih kurang ada 20 miliar Pak, ginjal, mata, semua. Coba syukurin itu dulu. Jadi Allah kasih anugerah hari ini, syukurin Pak. Ya Allah, terima kasih. Kalau bukan karena anugerah ini, mungkin aku tidak mau sholat tepat waktu, tidak mau aku sedekah. Disyukurin dulu. Jangan ngedumel, ini protes. Yang jadi masalah 360 hari kita diberikan kesehatan, cuman 5 hari kita sakit. Langsung bilang, ya Allah, cobaan apa ini? 27 hari kita megang uang cuma 3 hari saldo kita menurun, langsung bilang, ya Allah, kau ini tidak adil. Nauzubillah min zalik. Coba baca surat Ar-Rahman. Ada 33 kali Allah mengatakan fabi ayyi alla irbikum atukaziba. Nikmat mana yang kita dustakan? Memang Bapak Ibu, Allah tidak menjamin hidup kita selalu mudah. Tapi Allah mengatakan 2 kali, setiap kesulitan akan ada kemudahan. Fa innamal usri yusra. Masih Allah tekan lagi, innamal usri yusra. Maka dari itu syukuri, nikmati, jalani prosesnya ini tadi. Jangan fokus dengan masalahnya, tapi nikmatin taat kita kepada Allah. Demi Allah saya bilang Bu, kita lihat orang di Arab Saudi, ada nggak kerja kayak kita? Capek, pergi petang tunggal, nggak ada. Kenapa? Karena mereka taat dengan Allah. Perbaikin hubungan dengan Allah, insya Allah. Ini mumpung bulan baik Pak. Mumpung bulan baik, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, banyak istighfar. Mulai hari ini, untuk kita yang bapak-bapak, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat subuh berjamaah. Jangan pernah Pak. Saya bisa di posisi ini sampai hari ini tidak pernah meninggalkan namanya sholat qobliyah subuh. Saya sampai hari ini jaga minimal 60 sampai 70 rakaat. Sampai hari ini. Kenapa? Coba koreksi diri. Dalam 24 jam Allah berikan kita berapa persen kita buat Allah? Anak kecil, kita orang muslim umur 7 tahun wajib sholat kan Bu? Anak kecil sholatnya sehari 5 waktu. 5 waktu berapa rakaat? 17 rakaat. Rezeki anak kecil apa? Makan dikasih, semua dibantu, semuanya dibantu. Jadi kalau bapak dan ibu sholatnya baru 17 rakaat, rezekinya seperti anak-anak. Ya dong. Yang membedakan kita ada sodakonya, ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Mulai hari ini tingkatin Pak takwanya. Demi Allah saya bilang 40 hari Bapak bisa menjaga sholat qobliyah ba'diyah Bapak, demi Allah sebelum 40 hari Allah kabulkan semua hajat kita. Pasti. Pasti Pak. Pak, Allah itu di saat kita mengangkatkan 2 telapak tangan dan kita menurunkannya, apa kata Allah? Aku itu malu dan segan di saat umatku berdoa, aku tidak bisa mengabulkan. Tapi kau pantaskan dulu dirimu kepadaku. Bukan dia tidak mau ngasih Bapak Pajero, takutnya dapat dikasih Pajero Bapak yang perempuan nongkrong tempat maksiat. Bener Pak, pantasin dulu Bu. Pengen kita punya rumah mewah, pantas belum kalau kita dikasih? Coba dikoreksi diri kita, banyak-banyak ngaca nih. Sedekahku gimana, sholatku gimana? Pak, kenapa kami bilang fokus di sholat? Apapun permasalahan di muka bumi ini hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Nggak ada yang lain Pak. Di saat tidak ada bahu bersandar, masih ada sejadah tempat kita bersujud. Apapun itu Pak, hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Kalau Bapak dan Ibu masih bingung dari mana harus hijrah, mulailah dari sholat. Sholat bukan 5 waktu, tapi tepat waktu. Lebih bagus lagi, 15 menit sebelum azan sudah ada di atas sejadah. Persiapkan nih, wah ini mau ngadap Allah nih, mau cerita sama Allah. Sebanyak-banyak kayak gitu Pak. Dan jadi masalah, dipanggil sholat asar jam 15.30, sholatnya jam 5.30, udah mau sedekat maghrib. Wajar hajatnya lemot. Itu pun wudhunya sekali sampai isya. Isya pun sholatnya jam 11 malam. Perbaiki hubungan dengan Allah. Demi Allah saya bilang Pak, jaga minimal 40 hari aja Pak. Bapak buka di Al-Quran, barang siapa yang bisa menjaga sholat jamaah 5 waktu 40 hari aja Pak, sebelum kau mengucapkan Al-Fatihah di takbir ihram, detik itu juga kau kabulkan seluruh hajatmu. Janji Allah Pak. Ingat apa kata Allah? Kita sekolah nih Pak, ke luar negeri, lulus kita dari sekolah, dosen kita tidak bisa menjamin. Lulus kau dari sekolah ini dijamin sukses, tidak berani Pak. Ibu berobat ke dokter, dikasih resep 3x1, 2x1, 4x1. Dokter tidak bisa menjamin dengan kau minum obat ini pasti sembuh. Tidak.
Tapi Allah menjamin, perbaiki sholatmu, kan perbaiki hidupmu. Karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit, Pak. Mulai hari ini, perbaikin hubungan dengan Allah, mumpung di bulan baik. Sekarang saya tanya, apakah yakin bulan Ramadan ke depan kita masih bisa jumpa? Pak, ada yang jamin, bos. Mana tuh keluar dari sini Bapak serangan jantung lewat, apa yang mau dibawa? Pak, coba pikirkan itu. Saya lihat di ruangan ini, hanya memikirkan hidup yang baik di dunia. Termasuk saya dulunya. Kita ingin dapat motor yang terbaik, mobil yang terbaik, dapat pasangan yang terbaik, rumah pun ingin yang terbaik, tapi lalai bagaimana cara mati yang baik. Coba pikirkan, kalau besok mati apa yang mau dibawa, Pak? Coba direnungkan, apa yang mau dibawa besok? Hutang banyak, masalah belum kelar, semua belum kelar. Pak, coba diresapin, kenapa Allah masih mengizinkan Bapak dan Ibu hidup sampai hari ini? Karena Allah ingin kita pulang dalam keadaan yang terbaik. Yang kita makan ini busuk, Bu, yang kita pakai juga lapuk. Apa yang dikejar dunia ini nggak ada. Pak, kalau di saat Bapak ada hajat nih, hajatnya belum terkabul, tapi coba koreksi diri, sudah tenang belum? Di RDAI banyak yang seperti itu, Pak. Kemarin saya jumpa juga, Ustaz, saya sudah 3 bulan nih mengamalkan ilmu RDAI. Memang hajat saya belum terkabul, tapi saya tenang, Pak. Enak, bisa sholat 5 waktu. Saya bisa sholawat minimal sehari 1000, bisa istighfar sehari 5000. Nikmat, Pak. Mohon maaf, itu mahal harganya, Bu. Iya, boleh. Mahal, Pak. Boleh. Hidayah tidak bisa dibayar dengan uang. Ingat. Ya. Dan Allah itu, Pak, memang sengaja menghantarkan kita ke sini karena Allah punya rencana indah. Demi Allah saya bilang, keluar kita bareng-bareng dari pintu itu, Pak, 99,9% pasti besok Allah kabulkan. Pasti, Pak. Pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Syaratnya tinggal 0,1% apa? Yakin, Pak, pasti kabul. Jangan berdoa dengan Allah tuh, ya Allah semoga kau kabulkan doaku. Ya Allah semoga aku dapat mobil, dapat tapi nyicil, DP-nya doang. Kalau saya dulu doanya lebih bagus saya beli Pajero cash daripada beli Avanza kredit. Lebih bagus saya bangun rumah, lebih bagus saya bangun rumah mewah 15 miliar daripada beli rumah subsidi kredit. Saya balikin. Sama yang kayak Pak Haji bilang yang ilmu kearifan lokal, Pak Haji Marco ya, kan dibalik tuh. Terima kasih. Punya perempuan apa tadi kayak saya tangkap tuh. Saya sampai catat yang, karena saya tuh kalau siap kurban Pak Haji Marco potong sendiri. Dapat saya ilmu. Darah bawa darah saja deh, pindah ke bulu. Ini saya kasih. Saya catat itu, Bu. Besok saya kurban mau saya praktekin. Saya balikin. Nah, debat kamu. Bu, jangan main-main, Bu. Buat kamu. Terjadi itu, Bu. Banyak kok. Pak, jangan lihat gimmick-gimmicknya, tapi lihat keyakinannya. Kita tuh kadang butuh media yang untuk membuat kita semua itu terjadi. Mohon maaf, Bu, ya. Saya jelaskan sekali di YouTube, ilmu RDAI tidak ada yang sesat, itu semua ilmu kearifan lokal. Kemarin ada tamu, kakeknya umur 127 tahun, Pak ya. Pak, kakeknya tuh megang centong. Setiap ngapa-ngapa ngadukin centong, terkabul, Bu. Kemarin tamunya datang sini, ada di video kita. Umur kakeknya 127 tahun, ditanya, "Kek, apa yang bikin hajatnya terkabul?" Kakek tidak pernah marah sama ibu. Tulis dulu pakai kertas. Tulis dulu. Ada kan di RDAI jaga 18 sifat. Pak, jangan ngedumel, jangan dendam. Nah, untuk ibu-ibu yang punya anak kecil, jangan dimarahin, Bu. Jangan. Yang lucunya, bapak-bapak ini juga nih. Mana kertasnya? Kalau anak kita marah, Pak, jangan dibentak, jangan dimarahin. Kan lucu, Pak. Anak kecil itu belum dihisap. Bapak udah dihisap kok marahin yang belum dihisap. Nanti ngomongin lucu, di privat, jangan. Ya, ngomongin ntar ya. Ada ilmu RDAI yang saya terapin, hasilnya luar biasa. Di saat terjadi yang tidak baik, sumpahin, Pak. Sumpahin. Kemarin terakhir anak saya tuh narik taplak meja, Bu. Ini saya lagi dibikinin salad buat, tarik sama anak saya tuh, pecah itu piring, apa saya bilang, "Wow, Nak, besok Bapak sumpahin cair uang 1 miliar." Beneran terjadi. Tadi kabarin. Beneran. Berapa kali kita melihat yang tidak baik disumpahin, Bu. Ini enggak, jangan dibentak. Itu kesempatan, Bu. Ingat, dan kejadian pun itu sudah takdir Allah. Anak kita mecahin barang, Bu, itu sudah rencana Allah. Mulai hari ini, kalau hajat yang mau terkabul, yakinlah dan percaya semua yang terjadi sudah ketetapan Allah. Hutang yang Allah berikan pada hari sudah takdir Allah, Pak. Hadiah terbaik dalam hidup adalah apa yang kita miliki saat ini. Contoh, Bapak cuma punya peci sama kacamata, itu sudah hadiah dari Allah, syukurin. Dan takdir terbaik adalah apa yang kita jalanin pada saat ini. Yang punya anugerah hutang, syukurin dulu, Pak.
Kenapa? Apalagi yang Ini punya rekening usaha Bapak. tadi pas Ini Covid nomor HP usahanya Bapak. jatuh, sebelum Covid usahanya kan lancar. Ini Coba mensyukuri nomor yang HP lancar anak. dulu. Oh, iya. Ya Allah terima kasih 10 tahun aku menjalankan usaha, 9 tahun kemarin ya Allah Oke. luar biasa omsetku ya Allah. Mohon 1 tahun ini kau banyakin rezekiku ya Allah. Disyukurin dulu nih, enggak. Nauzubillah min dzalik, Pak. Fokus saja dengan hutangnya. Udah kayak serasa Allah tuh gak pernah ngasih kenikmatan dengan kita. Coba disyukurin Pak, Bu. Akal sehat, Hebat ya. badan sehat, kaki sehat, semua sehat. Bapak pulang ke rumah, Bapak lihat anak Bapak manggil Papa, bersyukur Pak. Pergi ke rumah sakit Fatmawati, banyak anak dirawat jantungnya bocor, pakai Kertasnya mana? oksigen, masya Allah Pak. Nanti Bapak ibu ngomongnya di sana pulang aja, lihat yang anaknya lagi sehat ceramah. loh, dimarahin, kan lucu. Ya. Mulai hari ini Pak, perbaikin hubungan dengan Allah. Semua ilmu RDAY itu baik, tergantung Bapak bisa memperbaiki diri atau tidak. Jangan ditelan mentah-mentah ya Pak. Ya, itu dia pesan saya cuma satu. Kalau mau bingung dengan apa yang terjadi pada hari ini, banyak-banyak koreksi diri. Demi Allah saya bilang, 0852 saya doakan 2061 yang punya hajat hari ini, kalau ada yang sakit sesegera mungkin Allah Ya, angkat pasti. penyakitnya. Ya. Yang punya hutang besok pagi Allah jawab utangnya semua lunas. Dan semua yang hadir dari hari ini apapun hajatnya demi Allah saya katakan keluar kita dari pintu itu demi Allah pasti Allah kabulkan. Pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Amin. Besok dikasih. Yang buat mancing. Bos, ini kan agak dablak sedikit nih bos. Tamunya agak dablak, iya agak dablak. Intinya satu aja bos. Apa yang bikin hajatnya lemot? Jadi intinya tik 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 tik. Nanti dia mudeng nih. Ini agak lemot. Ya, agak blow on. Coba. Badannya ada mau ngerjain saya aja tuh Bu. Selalu dia mah gitu. Saudara. Dia kodang hitung duit dia kayak gitu tuh. Jadi gini. Tulis di situ kertas. Satu yang saya sampaikan, yang Tulis bikin di hajat kertas, kita nomor lemot HP-nya berapa, karena mau sedekah kita berapa. berharap. Jangan berharap Pak. Kadang kita ini kan, ya Allah, mudah-mudahan nih dia transfer nih. Waduh, jangan Bu, jangan berharap dan jangan jadi tuan kecil. Masa lalu milik sejarah, masa depan milik Allah, masa kini milik kita. Diucapin, ya Allah pasti nih kabul. Jangan ragu Pak. Allah tuh tidak suka dengan orang yang ragu. Ya udah tulis taruh sini. Jangan Bu, Taruh Pak. sini. Kita ini kan kadang jadi Taruh Tuhan sini. kecil nih, udah kayak dukun aja. Jangan khawatir. Nih contoh bawa mobil nih, mau ke RDAY, sampai nggak ya? Gini. Wah, ini yang jadi masalah. Ingat, apa yang kita ucapkan adalah doa. Apa yang kau sampaikan itu adalah doa. 99,9% otak ini akan mencerna Pak. Apa kata Allah? Aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Ucapin yang baik Pak, pasti kabul Pak. Mulai hari ini, maka di hari ini nggak bilang semoga, nggak ada. Saya tambah deh satu lagi. Yang kedua, jangan terus-terus prasangka baik dengan Allah. Kita ini kan enggak, udah kadang jadi dukun. Sampai enggak ya, kayaknya susah nih, jangan. Contoh hal, kalau Bapak nggak percaya dipraktekin nanti. Saya pernah uji coba Pak, sama santri. Ini ada lubang 1 meter. Dengan 3 cara kita melakukannya. Yang pertama, saya suruh dia lompat, tapi dia ragu. Coba ngomong. Kayaknya berat deh nih. Kayaknya nggak sah. Bapak sedekah nggak? Cobalah lompat, pasti masuk jurang. Yang kedua 50-50, 50% yakin, 50% takut gagal. Kayaknya sampai nih. Tapi kayaknya susah lah. Boleh, silakan Bapak coba, tapi kakinya kebentur. Yang ketiga Ini Pak, Bapak sedekah ngomong sama hari Allah, ini. ya Allah ya Rob, jangankan Berapa? 1 meter, 10 meter pun kalau kau izinkan pasti sampai. Karena yang terjadi adalah ridhomu. Gitu dong sama Allah. Pak, kalau berdoa, ngomong baik-baik sama Allah, ya Allah ya Rob, hanya kepada Engkau aku meminta, hanya kepada Engkau aku memohon, dan hanya kepada Engkau lah aku memanjatkan doa. Bila tidak kepada Engkau ya Rabb, kepada siapa aku harus memohon? Bila dengan ikhtiarku saat ini belum kau ijabah doa dan hajat-hajatku, berikan aku petunjuk bagaimana cara aku memohon dan berikhtiar agar esok pagi kau jawab doa-doaku. Pernah belum kayak gitu? Nanti ngomongnya besok.